Pemirsa, pesawat Susi Air S19368 diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Ya, pesawat dibakar saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Pesawat Susi Air dilaporkan terbakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Tengah. Pesawat membawa 5 penumpang. Pesawat dikabarkan hilang kontak sebelum dilaporkan mengalami kebakaran. Pesawat Pilatus Porter Susi Air dengan nomor penerbangan SI9368 awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika pukul 5:33 waktu Indonesia Timur dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Nduga pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Namun setelah itu pesawat yang seharusnya kembali ke Timika sulit untuk dihubungi. Dugaan sementara pesawat dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ya, ada gangguan sedikit dari kelompok kriminal bersenjata. Kita sudah berusaha tangani, nanti kita akan ke sana untuk bagaimana masyarakat yang di sana, khususnya pekerja kita bisa evakuasi. Tapi yang di sana sampai sekarang yang tercatat ada yang meninggal atau terluka itu seperti apa? Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya mencabut status mahasiswa UI Hasya Atala yang menjadi tersangka setelah terlibat kecelakaan. Permintaan maaf juga disampaikan oleh Polda Metro Jaya atas kesalahan prosedur yang terjadi. Polda Metro Jaya meminta maaf atas proses penyelidikan yang selama ini dilakukan atas kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia, almarhum Hasya Atala. Polda Metro Jaya mengakui adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur dalam proses penyelidikan kasus ini. Temuan ini berdasarkan hasil evaluasi tim asistensi yang dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya. Sesuai hasil gelar perkara khusus, polisi akhirnya mencabut status tersangka yang disandang almarhum Hasya Atala yang menjadi korban akibat kecelakaan ini. Polda Metro Jaya secara terbuka juga meminta maaf atas kesalahan prosedur yang terjadi. Dan evaluasi yang ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian administrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lain terhadap perkara tersebut. Untuk itu, kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian. Sebelumnya, polisi menetapkan almarhum Hasya sebagai tersangka. Ia dianggap lalai dalam berkendara sehingga membuat dirinya meninggal dunia. Namun, pihak keluarga meminta polisi mengkaji ulang penetapan status tersangka pada Hasya dan mengembalikan nama baik Hasya. Sementara itu, purnawirawan polisi yang menabrak Hasya tidak ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah mengemudikan kendaraannya di jalur yang benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, puncak peringatan atau resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama digelar meriah di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Selain Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah menteri dan tokoh hadir dalam acara tersebut. Ya, dalam acara hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama ini, pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf kemudian melakukan pemukulan beduk digital untuk menandai pembukaan acara 1 abad NU. Acara juga dihadiri oleh Megawati, Sinta Nuriyah Gus Dur, dan para menteri lainnya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Nahdlatul Ulama telah melintasi zaman sebagai organisasi terbesar dan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, sebagai organisasi Islam terbesar, NU sudah berdiri melintas zaman,
mulai dari masa penjajahan, kemerdekaan, reformasi, hingga kini di era digital, NU tetap relevan dan dicintai. Para tokoh NU pendahulu telah menciptakan fondasi yang kokoh, menunjukkan bahwa 71,8% masyarakat menganggap NU selama ini telah turut memperkuat nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia yakin dan sangat yakin sejumlah 81% bahwa NU akan memberi manfaat yang semakin baik untuk NKRI. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang terus mengedepankan persatuan di tengah keberagaman bangsa, Indonesia ini patut kita syukuri. Saya meyakini bahwa NU yang di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf akan terus berada di belakang Bapak Presiden dalam mendukung NKRI dan Pancasila. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Turki. Kunjungan kerja ini untuk membahas dan memperkuat kerjasama di sektor pertahanan kedua negara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Turki, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Republik Turki Hulusi Akar di Bakanliklar, Ankara. Pada kesempatan ini keduanya menandatangani kerjasama di bidang pertahanan guna meningkatkan potensi pelatihan dan industri pertahanan kedua negara. So I am very optimistic with the close cooperation, the strategic partnership between the Republic of Turkey and Indonesia. We can both contribute to peace and stability in the world. Melalui hubungan kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi keamanan kawasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur dan pejabat negara untuk memperbaiki sistem agar indeks persepsi korupsi meningkat. Ya, sementara itu penegak hukum diminta untuk tidak pandang bulu terhadap koruptor yang merugikan negara. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan, dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku